Halo teman-teman fisika, kali ini kita akan membahas tentang kalor ya teman-teman. Langsung saja, soal sudah ada di layar. Yang pertama, air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius. Langsung saja, given ataupun informasi yang ada di soal langsung kita tulis dulu ya teman-teman ya. 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius hingga mendidih. Hingga mendidih ini berarti suhunya adalah 100 derajat Celcius. Sehingga kita punya delta T sama dengan 100 dikurangi 20. Berapa teman-teman? Ya, 80 derajat Celcius. Selanjutnya kita punya juga kalor jenisnya adalah ini ya teman-teman ya. Kalor jenisnya adalah 4200. C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Teman-teman perhatikan di sini, satuan dari kalor jenis Joule per kilogram derajat Celcius. Sehingga mass yang awalnya dalam keadaan gram itu harus kita rubah ke kilogram. Sehingga ini adalah 0,1 kilogram. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan, nyatakan dalam satuan Joule. Oke, jumlah kalor yang diperlukan di perubahan suhu ini kita punya rumusnya adalah mass kali kalor jenis kali delta T. Langsung aja kita masukkan 0,1 kali 4200 ya teman-teman ya, kali 4200 dikali lagi 80. Nah, teman-teman bisa kalikan dulu 0,1 dengan 80 sehingga kita dapat 8 dikali dengan 4200. Oke, selanjutnya kita kalikan dan ternyata kita dapat nilainya adalah 33.600 ya teman-teman ya. Joule. Oke, nomor 1 sudah. Selanjutnya nomor 2 teman-teman. Kita punya mass 200 gram. Selanjutnya bersuhu es yang bersuhu negatif 5 dipanaskan hingga menjadi negatif 1. Berarti kita punya delta T-nya itu adalah T2 kurangi T1. T2-nya yang negatif 1 ya teman-teman ya. Negatif 1 dikurangin dengan negatif 5. Nah, secara aljabar menjadi kayak gini teman-teman, jadi plus 5. Dan delta T kita dapat adalah 4 ya teman-teman, derajat Celcius. Selanjutnya kita punya kalor jenisnya itu adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Nah, teman-teman lihat satuan dari kalor jenis adalah kalori per gram. Sehingga massnya biarkan dalam gram juga ya teman-teman. Kita lanjut. Kita menghitung kalor yang diperlukan dalam proses tersebut. Ya, kita punya rumusnya sama persis dengan nomor 1, mass kali C kali delta T. Massnya adalah 200 teman-teman, kali C, kalor jenisnya itu adalah 0,5, kali delta T-nya itu adalah 4 teman-teman. Kita kalikan setengah kali 4 dulu boleh, jadinya adalah 2 ya. Sehingga jawaban akhirnya adalah 400 teman-teman ya. 400 kalori satuannya. Oke, kita lanjut yang nomor 3 ya teman-teman. Kita punya es yang bermassa 150 gram. Massnya adalah 150 gram, berada pada suhu 0 derajat Celcius, dipanasi hingga seluruhnya menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Kalor leburnya adalah 80 kalori per gram. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Nah, teman-teman di sini kita ilustrasikan sebentar.
Ini grafik perubahannya kira-kira kayak gini. Jadi di sini air dalam wujud solid ataupun es, di sini dalam wujud cair, di sini dalam wujud gas. Nah, di pertanyaan soal yang ini itu adalah proses di sini aja, teman-teman. Jadi dia berubah dari es batu, dari padat berubah ke cair, tapi suhunya nggak berubah 0 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, hanya berubah wujudnya, tidak ada perubahan suhu. Nah, di sini kalor yang diperlukan di sini itu kita punya formulanya, rumusnya adalah mass kali kalor lebur L. Ya, sehingga kita bisa langsung kalikan, teman-teman. 150 kali 80. Ya, setelah dikalikan dapatnya adalah berapa, teman-teman? Ya, 12.000 ya, teman-teman, kalori. Seperti itu nomor 3. Kita lanjut yang nomor 4, teman-teman. Nomor 4, es bermasa 250 gram, berarti ini mass sama dengan 250 gram. Suhunya negatif 5, dipanasi sehingga melebur menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Ilustrasinya semacam ini kira-kira. Ini grafik seperti halnya tadi, grafik lengkapnya. Di sini 0 derajat Celcius, di sini juga 0 derajat Celcius. Oke. Nah, di soal ini posisi esnya awalnya suhunya di sini negatif 5 derajat Celcius. Selanjutnya dia dipanaskan sehingga melebur menjadi air 0 derajat Celcius ya. Air bersuhu 0 derajat Celcius itu di sini. Sehingga ada dua proses, teman-teman. Ada proses pertama itu kita sebut Q1. Dan proses yang kedua, yang perubahan wujud itu adalah Q2. Ya, Q1 dan Q2 di prosesnya di sini. Nah, di sini keadaan udah cair. Kalau dipanaskan lagi itu menjadi gas. Ya, ini grafik lengkapnya. Tapi prosesnya kita hanya di bagian sini aja ya, teman-teman ya. Oke, massnya udah dapat ini tadi 250. Selanjutnya kita punya delta T, teman-teman. Delta T kita punya T2 nya 0 derajat Celcius, T1 nya minus 5, berarti minus 5 berarti 0 T2 ya dikurangi minus 5, dan kita dapatkan ini adalah hasilnya adalah 5 derajat Celcius, itu delta T. Selanjutnya teman-teman punya kalor jenis es C, berarti ya itu adalah 0,5, yang ini ya teman-teman, 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dan kalor lebur es yang ini itu L ya teman-teman, itu adalah 80 kalori per gram. Nah, teman-teman, yang ditanyakan adalah Q total. Q total yang di situ terdiri dari Q pertama ditambah dengan Q2. Yang ini ya, Q pertama ditambah dengan Q yang kedua. Begitu, teman-teman. Nah, kita hitung, boleh langsung di sini. Boleh dihitung dulu terpisah Q1 sama Q2-nya. Sepertinya kali ini kita hitung langsung di sini. Di sini yang Q pertama prosesnya perubahan suhu, M kali C kali delta T, dan Q yang kedua itu adalah perubahan wujud yang rumusnya adalah M kali L. Kita masukkan nilainya di sini 250 dikali 0,5 ya, dikali 0,5, terus dikali lagi dengan delta T-nya 5. Dan M kali L-nya adalah 250 dikali dengan L-nya adalah 80 ya, teman-teman. Setelah dikalikan di sini
di sini bisa disederhanakan seperti ini, 25 kali 5 kali 5 ditambah dengan langsung aja 250 dikali 80 itu dapatnya adalah 20.000 ya teman-teman ya. 20.000. Nah, yang bagian sini 25 kali 5 kali 5 itu dapatnya adalah 625 ditambah 20.000. Ya. Setelah dijumlahkan Q totalnya yang terdiri dari Q1 dan Q2 itu ternyata adalah 20.625 kalori ya teman-teman. Kalori. Oke, di sesi ini, di part pertama ini kayaknya cukup. Nanti kita lanjut di part kedua, ada soal nomor 5 dan nomor 6. Terima kasih.